Baik, shalom, salam sejahtera buat saudara sekalian. Semua yang mengikuti ibadah ini secara online, kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan waktu bagi kita, sekalipun dalam kondisi-kondisi yang terbatas, tetapi kita bisa tetap memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah Love Your Enemies part yang kedua. Kasihilah musuhmu, cintailah musuhmu, bagian yang kedua setelah minggu lalu kita bagian yang pertama. Kita melihat teks kita Lukas 6, 27 sampai 31. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga dia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saudara, di bawah tema ini, mengasihi musuh, kita sudah belajar apa yang dituntut oleh firman Tuhan. Bagaimana kita bersikap terhadap musuh-musuh kita. Sekali lagi, yang saya sebut sebagai musuh-musuh kita itu bukanlah orang yang kita musuhi, tetapi orang yang memusuhi kita. Itu yang dimaksudkan dengan musuh-musuh. Seorang Kristen seharusnya adalah seorang yang tidak mempunyai musuh, kecuali iblis. Iblis itu musuh kita. Nah, lagu sekolah minggu bilang begitu. Tapi kita tidak mempunyai seorang manusia sebagai musuh kita. Tapi tetap sangat dimungkinkan bahwa kita tidak memusuhi orang. Tapi banyak orang bisa memusuhi kita. Nah, firman Tuhan menuntut kita apa yang harus kita lakukan. Dan saudara-saudara, pada part yang pertama saya sudah mengungkapkan dua sikap bagaimana bersikap terhadap musuh-musuh. Sikap yang pertama adalah kita harus berbuat baik terhadap musuh-musuh kita. Kita harus berbuat baik terhadap musuh-musuh kita. Lalu yang kedua adalah kita harus mendoakan atau memintakan berkat bagi musuh-musuh kita. Nah, ini dua sikap ini sudah dibahas pada bagian yang pertama. Karena itu sekarang saya akan melanjutkan dengan sikap yang ketiga. Bagaimana firman Tuhan menuntut kita bersikap terhadap musuh-musuh kita. Yang ketiga. Yang ketiga adalah kita tidak boleh membalas kejahatan yang dilakukan musuh-musuh kita. Perhatikan teks kita 29:30. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga dia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, saudara, ada dua hal penting, yakni pertama, kita harus berbuat baik kepada musuh, tapi juga kita tidak boleh membalas kejahatan mereka. Itu dua hal yang berbeda. Seperti saya jelaskan pada minggu sebelumnya, orang Kristen tidak hanya dituntut untuk tidak membalas, tapi lebih daripada itu adalah berbuat baik kepada musuh-musuh. Nah, soal berbuat baik kita sudah bahas itu, tapi sekarang saya akan bahas soal tidak membalas jahat dengan jahat. Nah, kalau ayat 29-30 kita baca, kita tidak menemukan ada larangan untuk membalas jahat dengan jahat secara eksplisit. Tapi saudara-saudara, di sini
kita bisa lihat bahwa sebenarnya makna dari ayat-ayat itu memang demikian. Orang Kristen dilarang balas jahat dengan jahat. Nah, terkait dengan larangan membalas jahat dengan jahat, saya mau bahas 3 hal kecil lagi. Pertama adalah 3 contoh kasus tidak membalas jahat dengan jahat. Nah, ayat yang kita baca tadi, 29 dan 30, sebenarnya mengajarkan kita tidak balas jahat dengan jahat. Walaupun kata jangan balas jahat dengan jahat tidak muncul secara eksplisit, tetapi muncul di dalam contoh-contoh kasus yang diangkat. Nah, kasusnya apa saja? Ada 3 kasus yang diangkat. Pertama adalah masalah mengambil jubah atau baju. Perhatikan 29. Barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga dia mengambil bajumu. Orang ambil jubah, kasih juga baju. Nah, apa bedanya jubah dan baju? Nah, jubah itu menunjuk pada pakaian luar, sedangkan baju itu menunjuk pada pakaian dalam. Ini harus dipahami dengan orang Yahudi ya. Kalau kita sekarang ya ini pakaian luar, pakaian dalam ya pakaian dalam kita. Tetapi orang Yahudi tidak begitu. Pakaian luar mereka itu ada semacam jubah panjang, dan pakaian dalam itu ya bisa seperti baju kita yang kita pakai hari-hari. Nah, siapa mengambil jubahmu, berikan juga bajumu. Siapa ambil pakaian luarmu, berikan juga pakaian dalammu. Tapi saudara, perhatikan ini ya. Ngambil jubah, kasih baju. Ngambil pakaian luar, kasih pakaian dalam. Tapi di Matius 5 ayat 40, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Yang ingin bajumu, kasih jubahmu. Yang ingin pakaian dalammu, kasih pakaian luar juga. Jadi kayaknya terbalik ya. Kalau di Lukas, ambil jubah, kasih baju. Di Matius, inginkan baju, kasih jubah. Apakah ini bertentangan? Tidak. Mungkin Yesus memang mengatakan kedua-duanya. Lalu Lukas menulis yang satu, dan Matius menulis yang satu. Tetapi apa maksud dari ayat ini? Hampir semua penafsir sepakat bahwa di sini Yesus sedang berbicara dengan latar belakang sidang pengadilan. Latar belakang sidang pengadilan di mana di dalam sidang pengadilan seorang musuh menuntut apa yang menjadi milik kita, apa yang menjadi barang kita, dalam hal ini jubah atau baju. Hanya saja para penafsir berbeda dalam mengartikan ayat ini. Ada yang mengartikan harfiah, bahwa betul-betul jikalau ada orang minta jubah, kasih baju. Jikalau ada orang minta baju, kasih jubah. Ada yang mengartikan itu secara harfiah. Tetapi ada penafsir yang tidak menganggap ini bermakna harfiah. Karena rasanya aneh kalau ada musuh yang menuntut atau mengambil barang kita, lalu kita menyerahkan barang yang lain. Rasanya aneh di pengadilan orang menuntut baju saya sekalian kasih dengan jubah. Coba, kalau saudara masuk pengadilan, ada orang yang menuntut untuk mendapatkan mobil saudara. Terus saudara serahkan mobil, sekaligus pulang ke rumah ambil sertifikat tanah, kasih sekalian dengan dia. Nih kau minta mobil, saya kasih sekalian mobil dengan sertifikat tanah. Itu rasa-rasanya orang pikir kau gila. Jadi rasanya memahami ayat ini tidak secara harfiah. Coba perhatikan John Calvin komentari. Tidak ada orang kecuali orang tolol yang berpegang pada kata-kata ini sehingga menganggap bahwa kita harus menyerahkan kepada lawan kita apa yang mereka tuntut sebelum sampai pada pengadilan. Karena pemenuhan tuntutan seperti itu akan membakar dengan lebih kuat pikiran dari orang-orang jahat kepada perampokan dan pemerasan, dan kita tahu bahwa tidak ada yang lebih jauh dari tujuan Kristus dari hal itu. Jadi maksudnya Calvin berkata begini, kalau itu bermakna harfiah, orang minta baju kamu kasih jubah,
Ini akan memicu api di dalam diri orang-orang jahat untuk memanfaatkan itu. Wah, orang Kristen tuh kalau kita minta bajunya, dia kasih jubahnya. Kalau kita minta motornya, dia sekalian kasih dengan mobilnya. Kalau kita minta mobilnya, dia kasih dengan sertifikat tanah. Kalau kita minta sertifikat tanah, dia kasih sekalian dengan rumah-rumahnya. Maka orang Kristen seperti itu. Maka marilah kita tuntut dari orang Kristen. Minta sesuatu, kita akan dapat lebih banyak. Jadi maksudnya adalah, jikalau ayat itu bermakna harfiah, artinya kita bisa memicu kejahatan yang lebih besar terhadap diri kita dari para musuh kita. Dan itu jelas tidak boleh. Lalu, apa maksudnya ayat ini? Sederhana saja. Maksudnya adalah kita tidak boleh membalas perlakuan jahat kepada kita. Itu saja makna. Sekarang perhatikan komentar dari Hendriksen. Hendriksen mengatakan singkatnya, kita tidak mempunyai hak untuk membenci orang yang mencoba mengambil milik kita. Jadi sekalipun dalam kasus pengadilan, kita masuk ke dalam meja pengadilan, lalu ada musuh yang menuntut hak kita, mengambil hak kita, kita tidak boleh membenci atau membalas kejahatannya. Itu saja makna. Oke, itu contoh kasus pertama. Sekarang contoh yang kedua, masalah memberi kepada orang yang meminta. Perhatikan ayat 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, lagi-lagi para penafsir berbeda pandangan. Si peminta ini musuh atau peminta biasa? Nah, banyak yang menganggap bahwa ini adalah peminta biasa, tetapi tetap konteksnya itu di dalam hal mengasihi musuh. Dengan arti bahwa di sini ada seorang musuh yang sedang meminta secara paksa apa yang menjadi kepunyaan kita. Nah, ayat ini mengatakan kalau ada orang yang meminta secara paksa, kita harus memberinya daripada terjadi sebuah kekacauan atau perkelahian atau kegegeran yang lebih besar karena mempertahankan hak. Lebih baik memberikan apa yang dia minta dan jangan meminta kembali. Nah, meskipun demikian, kelihatannya ini adalah ajaran yang mutlak, tetapi dengan mempertimbangkan seluruh kitab suci, kita tidak boleh menganggap bahwa ini mutlak. Sama seperti Tuhan Yesus mengajar, jangan bersumpah. Tetapi larangan untuk bersumpah itu tidak berlaku mutlak. Karena ada kasus-kasus di mana sumpah itu diizinkan. Itu sama seperti larangan membunuh, jangan membunuh. Sekalipun ada larangan jangan membunuh, tetapi itu tidak berlaku mutlak. Karena ada kasus pembunuhan yang bukan dosa. Misalnya kasus hukuman mati. Di perjanjian lama ada banyak kasus di mana Tuhan memerintahkan hukuman mati. Yang menghukum adalah manusia, algojo-algojonya. Maka itu tidak bisa dianggap sebagai dosa. Atau misalnya bela negara, tentara bela negara perang. Kalau kau tidak tembak, kau ditembak. Nah, dalam kasus perang, apalagi yang tidak bersifat agresi, maka kasus seperti itu tidak dianggap sebagai dosa. Atau dalam kasus membela diri ketika posisinya kalau tidak membunuh dibunuh. Kalau orang mau bunuh saya, lari. Tapi kalau lari-lari sampai pojok gang buntu, begitu lawan sudah maju, rasanya dia akan segera bunuh saya. Pada saat sebelum dia bunuh saya atau dia gerakan mau membunuh, saya ambil kayu dan pukul dia mati.
Pada saat dia mati, saya membunuh untuk membela diri. Saya membunuh dalam kasus jika tidak membunuh akan dibunuh. Dalam kasus seperti itu, kitab suci tidak pernah menyalahkannya. Itu memang butuh ayat-ayat untuk mendukung, tapi saya tidak sedang berkhotbah tentang itu. Saya hanya beri contoh bahwa hukum yang Tuhan berikan sekalipun kelihatan mutlak, tapi dibandingkan dengan kitab suci yang lain, kita boleh mengatakan itu tidak mutlak. Nah, sama kasusnya di sini bahwa ada perintah, siapa yang paksa ambil barangmu, berikan, jangan minta kembali. Ini tidak boleh dimudlakan. Karena kalau dimudlakan, sama seperti tadi, orang jahat datang paksa ambil mobilmu, paksa ambil rumahmu, paksa ambil segala macam yang kamu punya, dan kamu harus berikan dan tidak boleh minta kembali. Lama-lama kejahatan makin bertambah, dan orang Kristen memberikan peluang bagi kejahatan seperti itu. Jadi maksudnya adalah bagian ini dalam kasus-kasus tertentu kita harus rela memberikan apa yang kita punya ketika kita dipaksa demi menghindari kekacauan yang lebih besar. Saya mau beri contoh begini. Pernah terjadi satu ketika kita sedang membangun gedung kebaktian kita ini. Lalu saya keluar dari gedung ini mau pergi. Muncul satu orang di halaman, lagi mabuk. Lagi mabuk dan dia maki-maki semua. Terus begitu melihat saya, dia langsung sorong tangan dan minta duit. Kalau kamu tidak kasih duit, saya hancurkan gereja ini. Lalu saya pikir, ini orang mabuk. Kalau orang mabuk model seperti ini, dia bisa melakukan apa saja yang dia tidak akan lakukan kalau dia tidak mabuk. Daripada dia lempar gereja ini, hancurkan kaca-kacanya, ya sudah, saya kasih 5.000. Setelah saya kasih 5.000, dia bilang kurang. Ini jelas dipaksa, saya dipaksa. Ya sudah, saya tambah 5.000 lagi. Tapi saya bilang, kalau habis kasih tambah 5.000, kamu pergi ya dari sini ya. Pokoknya dia bilang kasih, saya pergi. Saya kasih 5.000 dan dia pergi. Jelas dalam kasus itu, saya dipaksa. Saya bisa memilih tidak memberi, tetapi bisa mengakibatkan dampak yang jauh lebih besar, yang lebih merugikan. Dalam kasus seperti itu, saya beri 10.000. Setelah saya ketemu dia, waktu dia sudah tidak mabuk, saya tidak perlu minta kembali. Nah, sekali lagi, kasusnya seperti itu, tapi tidak mutlak. Tidak berarti semua pemabuk yang masuk ke sini harus kita beri duit. Dalam sikon pada waktu itu, saya memilih memberi. Tapi tidak semua sikon saya harus memberi seperti itu. Nah, tapi intinya adalah seandainya ada jenis seperti itu yang memaksa kita memberi dan dalam sikon tertentu kita memberi secara paksa seperti itu, tidak boleh ada kebencian dan membalas. Apakah saudara pernah atau sedang mengalami kasus seperti ini? Intinya sama, jangan balas kejahatan itu. Itu contoh kedua. Lalu contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, ini terkait dengan menampar pipi. Ayat yang kita baca tadi hanya mengatakan barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Siapa tampar pipimu yang satu, beri pipi yang lain. Tapi tidak jelas pipi mana yang ditampar dan pipi mana yang ditambahkan ke sana. Tapi dari versi Matius lebih jelas. Matius 5:39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat padamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, beri juga kepadanya pipi kirimu. Siapa menampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Lagi-lagi saudara, ayat ini tidak boleh dimaknai secara harfiah. Tidak boleh.
Kenapa tidak boleh? Karena yang mengajar ini adalah Yesus. Yesus bilang, siapa tampar pipimu, kasih pipimu yang lain. Dan Yesus pernah ditampar. Tapi apakah Yesus menyodorkan pipinya yang lain? Tidak. Lihat Yohanes 18, 22, 23. Ketika dia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Tapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Yesus ditampar. Dia balik menyerang dengan kata-katanya. Apakah Yesus menyerahkan pipinya yang lain untuk ditampar? Tidak. Kalau begitu, apakah Yesus tidak melakukan apa yang diajarkan? Tidak juga. Karena dia tidak mengajarkan kata-kata itu harus dilakukan secara harfiah. Sama, Paulus juga pernah ditampar. Apakah dia berikan pipinya yang lain? Kisah 23 ayat 2 dan 3. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang berdiri dekat Paulus, menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Berarti Paulus, Yesus sendiri tidak menyerahkan pipinya yang lain untuk ditampar. Dan dengan demikian juga kita bisa lihat, tidak ada satu kasus di dalam Alkitab orang menyodorkan pipi yang lain untuk ditampar setelah penamparan satu pipi sebelumnya. Rasul-rasul juga, orang-orang Kristen tidak pernah ada melakukan itu. Itu bukan berarti mereka tidak taat pada ajaran ini, tidak. Tapi memang maksud ayat itu tidak secara harfiah. Sekarang perhatikan komentari dalam Pulpit Commentary. Tidak ada orang yang bijaksana dan berpikiran sehat yang merasa dirinya terikat oleh arti harfiah dari perintah-perintah ini. Sebagai contoh, Tuhan kita sendiri tidak menawarkan dirinya untuk dipukul lagi, tetapi dengan tegas mencela orang yang memukulnya. Juga Santo Paulus tidak pernah memikirkan untuk mentaati arti harfiah dari perintah atau tuntutan ini. Ini hanya merupakan pernyataan tegas dari suatu prinsip yang besar. Dan demikianlah dengan beberapa orang fanatik yang salah sebagai perkecualian, semua pengajar-pengajar Kristen yang besar telah mengertinya. Maksudnya dalam komentar ini adalah orang-orang Kristen yang sangat mengerti kitab suci tidak memahami ini secara harfiah. Kecuali sejumlah orang fanatik yang bodoh yang memberikan pipi yang lain untuk ditampar setelah ditampar sebelumnya. Leon Morris bilang begini, Yesus memberikan ilustrasi dari kekerasan atau kekejaman secara fisik. Pipi adalah siagon, bahasa aslinya, yang sebetulnya adalah rahang. Yesus berbicara tentang sebuah pukulan pada rahang dan bukannya suatu tamparan ringan pada wajah. Reaksi yang alamiah terhadap pukulan seperti itu adalah memukul kembali dengan keras. Yesus memerintahkan para pengikutnya untuk menawarkan rahang yang satunya. Dia berbicara tentang sikap. Pada waktu kita disakiti, kita tidak boleh membalas dendam. Tapi jika diperlukan, harus siap untuk menerima lagi tindakan yang menyakitkan itu. Memberikan pipi yang lain secara harfiah tidak selalu merupakan cara yang terbaik untuk memenuhi perintah ini. Bandingkan dengan sikap Yesus sendiri terhadap pukulan. Jadi sekali lagi, ini tidak bermakna harfiah. Karena itu saudara, kalau ada orang menampar pipimu yang satu, jangan sorong pipimu yang lain untuk ditampar. Itu kamu tidak sedang menunjukkan kesalehan, tapi kebodohan. Ya. Tidak bermakna harfiah. Nah, tadi dikatakan, siapa menampar pipimu, berikan pipimu yang lain. Perhatikan bahwa menampar di sini itu serangan yang tidak membahayakan nyawa atau jiwa kita. Dan kita dikatakan tidak boleh membalas.
Tapi kalau serangan itu membahayakan jiwa, bagaimana? Kita memang tidak harus membalas, tapi boleh bela diri. Siapa menampar pipimu yang satu, berikan pipimu yang lain. Bagaimana kalau ayatnya bilang, siapa membacok lehermu yang satu, berikan juga lehermu yang lain. Kamu jadi almarhum. Dan kalau kamu lakukan seperti itu, kamu tidak sedang mengasihi dirimu sendiri. Padahal firman Tuhan bilang, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti saya pun harus mengasihi diri saya. Kalau saya mengasihi diri saya tidak boleh membiarkan diri saya atau leher saya dibacok secara semena-mena, setelah itu sorong sebelah lagi. Itu kebodohan. Kalau dalam kasus yang membahayakan nyawa, maka kita boleh membela diri. Dan seperti saya bilang tadi, dalam kasus seperti itu, jikalau saya tidak membela diri atau saya tidak membunuh, saya bisa dibunuh dan akhirnya terjadi pembunuhan oleh saya, itu tidak pernah dianggap sebagai dosa. Saudara bisa baca itu di dalam Ester pasal yang ke-9. Di sana jelas dikatakan hal seperti itu. Nah, Calvin mengatakan tidak boleh balas, tapi boleh menghindar. Tidak boleh balas, tapi boleh silih. Perhatikan komentar Calvin. Sekalipun Kristus tidak mengizinkan umatnya untuk melawan kekerasan dan kekerasan, tapi dia tidak melarang mereka untuk berusaha menghindar serangan yang tidak adil atau yang tidak benar. Karena itulah, maka kalau saudara dipukul, boleh tangkis. Ya, kalau saudara dihajar orang, boleh tangkis, boleh bela diri. Kalau itu mengancam nyawa, saudara harus mempertahankan nyawa saudara sedemikian rupa. Jangan bodoh dengan membiarkan orang seenak-enaknya membinasakan kamu berdasarkan ayat ini. Karena ayat itu tidak bermakna harfiah. Nah, kalau begitu apa artinya sesungguhnya dari ayat seperti itu? Kalau tidak bermakna harfiah, artinya adalah jangan balas jahat dengan jahat. Sekalipun kita dijahati secara luar biasa. Saudara, tadi dikatakan ya, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan pipimu yang lain. Menurut versi Lukas. Tapi menurut versi Matius, siapa menampar pipi kananmu, beri juga pipi kirimu. Itu penting. Ada satu orang Kristen, tahu-tahu ditampar oleh orang lain yang beragama lain. Tak! Begitu ditampar, dia bangun, dia balas, tak! Lalu yang kawan Kristen itu bilang, kamu ini bagaimana? Kamu tidak lakukan perintah Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan bilang, tampar pipimu yang satu, beri pipimu yang lain. Malah kamu balas. Lalu dia bilang, kamu baca dari Matius. Siapa tampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Tapi yang kau tampar itu apa? Kau tampar kiri duluan. Karena kau tampar kiri duluan, makanya saya balas. Coba kau tampar kanan duluan. Saya pasti kasih yang satu. Hanya kamu salah arah, saya balas. Nah, saudara, coba bayangkan, siapa menampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Rata-rata orang, ini bukan perkecualian ya, ada perkecualian orang kidal. Ya, tapi mayoritas orang itu kan menggunakan tangan kanan, termasuk menampar. Kalau saya menampar saudara pakai tangan kanan, kena pipi mana? Kena pipi kiri bukan? Tapi ayat itu bukan bilang barang siapa tampar pipi kirimu, siapa tampar pipi kananmu, bagaimana saya gunakan tangan kanan menampar saudara, kena di pipi kanan saudara. Coba Pak Noken ke sini. Cepat. Siap ditampar? Siap katanya. Ya, ini pipi kanannya. Kalau saya tampar dengan tangan kiri ya tak. Oke. Tapi kalau saya tampar pakai kanan,
Ini pasti kena pipi sini. Bagaimana saya tampar dengan ini tapi kenanya di sini? Hutuk gitu. Tidak kan? Lalu bagaimana? Ini. Berarti bukan dengan punggung tangan. Bukan dengan telapak tangan, tapi dengan punggung tangan kena di sini. Backhand. Masih mau tambah? Nah, apa arti itu, saudara? Artinya begini, di dalam hukum rabinis Yahudi, jikalau orang ditampar itu penghinaan. Tapi kalau ditampar menggunakan telapak tangan itu penghinaan, ditampar dengan punggung tangan itu penghinaan double, penghinaan ganda. Makanya jikalau misalnya didenda, kalau saya pukul orang dengan telapak tangan didenda 1 juta, maka memukul dengan backhand dengan punggung tangan itu dendanya 2 juta. Kenapa? Karena itu dianggap menghina secara double. Perhatikan komentar Barclay. Menurut hukum rabinis Yahudi, menampar orang dengan memakai bagian belakang telapak tangan mengandung arti penghinaan 2 kali lipat ketimbang kalau menampar dengan telapak tangan saja. Jadi yang dimaksudkan Yesus adalah meskipun orang yang dengan sengaja menghina engkau dengan hinaan yang paling berat dan menyakitkan, engkau sama sekali tidak boleh membalas atau mendendam. Dihina tidak boleh balas, dihina double tidak boleh balas. Itu maksudnya. Jadi tidak bermakna harfiah. Nah, inti dari 3 kasus ini, yaitu jubah dan baju, atau orang yang menuntut apa yang menjadi milikmu, atau dalam kasus penamparan pipi, inti dari semuanya adalah Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu kasus yang diberikan. Sekarang saudara, saya menjelaskan ini lebih jauh dalam poin kedua. Poin keduanya adalah kita tidak boleh membalas jahat dengan jahat sekalipun ada kesempatan untuk itu. Kita tidak boleh balas jahat dengan jahat sekalipun ada kesempatan untuk itu. Ya, seseorang bisa saja tidak balas jahat dengan jahat, tapi bukan karena dia tidak mau balas jahat dengan jahat, hanya tidak pernah mendapat kesempatan untuk balas. Kalau ada orang menyakiti saya misalnya, atau menjahati saya, tapi dia tinggal di Prancis, terus saya membalas dia bagaimana? Ya, tidak ada akses ke dia, maka saya akhirnya tidak balas jahat dengan jahat. Tapi bukan karena saya tidak mau balas jahat dengan jahat, hanya tidak ada kesempatan untuk membalas. Begitu ada kesempatan balas, saya pasti balas. Nah, firman Tuhan menuntut kita tidak balas jahat dengan jahat, bukan karena tidak ada kesempatan untuk itu, tapi harus dari hati kita tidak membalas jahat dengan jahat. Karena itu sekalipun ada kesempatan untuk membalas, itu bukan pilihan bagi seorang anak Tuhan untuk membalasnya. Kita di sini, ketika saya memikirkan ini, pikiran saya lari kepada Daud. Kita tahu bahwa Daud sudah diurapi jadi raja, sementara Saul belum lengser. Dan karena itulah maka Saul sangat benci kepada Daud, Saul sangat iri hati kepada Daud, dan keinginannya adalah memusnahkan, membinasakan, membunuh Daud. Dia kejar Daud ke segala macam tempat, naik gunung sampai lembah, sampai goa-goa, sampai padang gurun, kemanapun Saul sedang terus mengejar Daud. Dalam 1 Samuel 23 ayat 23 dia bilang, berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya, kata Saul,
Sesungguhnya jika ia ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda. Jadi sekalipun ada ribuan orang, dia sembunyi di mana, Saul bilang, teliti, saya akan dapatkan dia. Daud sendiri ketika menggambarkan pengejaran Saul kepada dirinya, dia mengatakan dalam 1 Samuel 24 ayat 15, terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati seekor kutu saja. Maksudnya Daud bilang, saya ini tidak ada apa-apa. Saya ini anjing mati. Anjing mati tidak bisa gonggong, tidak bisa gigit. Anjing mati seperti saya. Apanya yang bahaya? Seekor kutu, apanya yang bahaya? Saya ini seperti seekor anjing mati dan kutu. Lalu kenapa harus dikejar-kejar? Seperti sebuah ancaman bagi Saul. 1 Samuel 26 ayat 20. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Dalam terjemahan lama dia bilang, meskipun Raja Israel sudah keluar hendak mencari seekor kutu anjing, seperti orang mengejar ayam hutan di atas bukit lakunya. Jadi saudara-saudara, betul-betul Daud sangat menderita gara-gara Saul. Hidupnya, masa kininya, masa depannya, semua hancur. Keluarganya, keamanannya hancur total gara-gara Saul. Dan saudara-saudara, dalam pengejaran itu terjadilah kasus di mana ada kesempatan untuk Daud membalas. Karena kecerobohan Saul di dalam pengejaran, lalu terciptalah sebuah kesempatan. Daud dapat membalas Saul, membinasakan, mencabut nyawa Saul. Dan itu bukan satu kali, 2 kali terjadi. Tapi Daud melewatkan kesempatan itu. Pertama terjadi di gurun En-Gedi. Perhatikan 1 Samuel 24, 3-8. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang terpilih dari seluruh Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Bawa 3.000 orang kejar Daud. Dia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan, dan di sana ada gua. Dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Masuk gua buang hajat, dia nggak tahu orang-orangnya Daud ada duduk. Artinya dia duduk buang hajat, Daud ada di belakang. Ini sangat mudah untuk menghabisi. Karena apa? Karena semua anak buah Saul tidak ada. Saul sendiri di dalam gua itu bukan dalam posisi siap tempur, siap buang hajat. Dan itu posisi dan sikon yang paling bagus supaya Daud membalas. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Telah tiba saatnya Tuhan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Dia hanya memotong punca jubah. Mungkin Saul melepas jubahnya karena dia mau buang hajat. Ayat ini tidak berkata Daud bangun lalu memotong leher Saul. Tidak. Memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena dia memotong punca Saul. Bayangkan, potong jubah saja hati berdebar-debar. Apalagi potong leher. Itu berarti bahwa Daud ini orang yang hatinya sangat lembut. Sampai hanya potong punca jubah saja berdebar-debar luar biasa. Tidak tenang. Oh, adik-adikku yang manis, nona-nona, cewek-cewek, carilah suami yang hatinya seperti Daud. Kalau potong punca jubah saja berdebar-debar, apalagi menampar engkau, apalagi mengerontokkan gigimu. Daud hatinya sangat lembut. Ayat
Yang ketujuh, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Maksudnya dia diurapi Tuhan jadi raja. Soal Tuhan tidak berkenan pada Saul lagi, Daud tidak tahu itu. Yang dia tahu adalah Tuhan urapi Saul jadi raja. Dan dia tidak mau mengusik orang seperti itu. Ayat 8. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Dia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Dan seterusnya. Jadi saudara bayangkan, itu kesempatan membalas yang terbuka lebar di depan. Daud tidak melakukan itu, mencegah orang-orang melakukan hal yang sama. Tapi peristiwa ini bukan satu kali. Satu kesempatan membalas Daud lewatkan. Datang kesempatan kedua. Kali ini di Bukit Hakhila. Perhatikan pasal 26, 7-12. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan. Dengan tombaknya terpacung di tanah di sebelah kepalanya. Saul tidur. Tidak dalam posisi siaga. Dia tidur, tombaknya ditaruh di sebelah. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya, pasukannya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuh ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan dua kali. Satu saja, selesai. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Tuhan akan bunuh dia. Entah karena sampai ajalnya, atau dia mati, entah karena dia pergi berperang, atau hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul lalu pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun. Sebab sekaliannya tidur karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Tuhan kasih mereka tidur nyenyak. Kalau salah ditafsirkan, Tuhan kasih kesempatan untuk balas. Ada dua kesempatan membalas. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Yang menarik adalah ada saran dari pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikutnya mengatakan, telah tiba saatnya. Seperti firman Tuhan, dia menyerahkan musuh ke dalam tanganmu. Dua kali kesempatan, dua saran datang. Sarannya atas nama Tuhan. Telah tiba saatnya Tuhan menyerahkan musuhmu. Coba lihat ayat 5 dari 1 Samuel 24. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan padamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuh ke dalam tanganmu. Pertanyaan kita adalah, kapan Tuhan pernah berfirman kepada Daud untuk melenyapkan Saul? Kalau saudara baca Alkitab dengan teliti, saudara tidak akan menemukan. Lalu bagaimana para pengikut Daud bisa merasa bahwa ini adalah penggenapan firman karena Tuhan menyerahkan musuh ke dalam tangan Daud? Bagaimana bisa tafsirkan seperti itu? Saya kasih kutipan dari Benson Commentary. Tidak ada pasal manapun yang menyatakan Allah berfirman demikian atau berjanji menyerahkan Saul ke tangan Daud. Namun mereka mengatakan ini berdasarkan apa yang Samuel katakan mengenai diambilnya kerajaan dari Saul untuk diberikan kepada Daud. Dan berdasarkan janji-janji yang diberikan Allah untuk melepaskannya daripada musuhnya dan memimpin dia sepanjang kesulitan yang dialaminya ke tahta. Mereka memandang janji-janji ini sebagai dasar bagi kewajiban untuk mengambil setiap kesempatan yang Allah berikan kepadanya untuk mencapai janji-janji tersebut. Selain itu, mereka punya keinginan untuk kembali pada kehidupan semula dan mendapatkan jabatan di bawah Daud. Sehingga mereka menginginkan dia memanfaatkan setiap kesempatan yang muncul untuk menghancurkan lawannya dan maju sendiri. Maksudnya begini,
bahwa memang ada firman secara umum di mana Tuhan mengalihkan tahta Israel dari Saul kepada Daud. Firman-Nya seperti apa? Coba 1 Samuel 15 ayat 28. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lalu pasal 20, 15, 16. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, Tuhan akan melenyapkan musuhnya. Janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Nah, berarti ada ayat di mana tahta kerajaan dari Saul pindah kepada Daud. Ada ayat di mana Tuhan memusnahkan musuh-musuh Daud. Pertanyaannya adalah, dari mana orang-orang itu bisa tahu bahwa Tuhan memusnahkan musuh Daud pakai tangan Daud sendiri? Tahu dari mana? Tuhan memang akan memusnahkan musuh Daud. Tapi tidak ada ayat mengatakan bahwa tangan Daudlah yang dipakai untuk memusnahkan musuh-musuh itu sendiri. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa para pengikut Daud salah menafsirkan firman. Untungnya Daud tidak terpengaruh. Dan Daud tetap pada pendirian. Tuhan akan membunuh Saul. Entah dia mati karena sakit atau hilang di peperangan. Tapi saya tidak akan dengan tangan saya sendiri membalas membunuh Saul. Tidak. Nah, ini yang saya bilang, hati-hati bahwa doktrin providence of God mengajarkan bahwa segala yang terjadi di kolong langit ini pasti di dalam rencana Tuhan. Berarti munculnya dua kesempatan untuk membalas Saul. Itu pun diciptakan kesempatan itu oleh Tuhan. Tetapi apakah itu berarti bahwa Tuhan menghendaki Daud membunuh Saul? Tidak. Mungkin itu hanya ujian bagi Daud supaya dia tidak membalas jahat dengan jahat. Cale and the Leeds mengatakan, para pembicara, maksudnya pengikut Daud itu, menganggap bimbingan dari providensi yang mana Saul telah dibawa ke dalam kuasa dari Daud sebagai satu isyarat bagi Daud sendiri untuk menggunakan kesempatan membunuh musuhnya yang mematikan, dan menyebut isyarat ini sebagai firman dari Yahweh. Karena itu saudara-saudara, sekalipun ada orang jahat pada saudara, ada kesempatan untuk membalas, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan yang berikan kesempatan itu dan karenanya harus balas. Tuhan mungkin memberikan kesempatan untuk membalas hanya untuk menguji kamu. Apakah kamu taat terhadap firman jangan balas jahat dengan jahat atau tidak? Beberapa tahun yang lampau, mungkin sekitar 25 tahun yang lalu, terjadi kasus di rumah saya. Beberapa pemuda tengah malam datang mengamuk di rumah. Memaki-maki keluarga kami sehabis-habisnya dengan makian-makian versi orang timur yang paling rusak. Memaki papa saya, mama saya, kami satu keluarga. Dan hari itu saya keluar dan terjadi sedikit perkelahian. Akhirnya bubar. 1 minggu kemudian terjadi kasus yang serupa. Rombongan besar datang memaki-maki kami sejadi-jadinya. Bahkan mau memukul papa saya. Celakanya kali itu saya tidak sadar dari tidur. Saya cuma bangun pagi dan mendengar kisah itu. Dan ini membuat saya betul-betul marah. Saya merasa manusia jenis seperti itu tidak layak hidup. Dia mau cari gara-gara. Akhirnya saya ambil keputusan menikam orang itu. Nah, satu ketika saya duduk di halaman rumah itu kan angkot lewat. Nah, zaman itu ada ceritanya orang-orang tertentu yang suka ikut keliling-keliling. Orang Kupang bilang pesiar-pesiar bemo. Ikut mobil
itu keliling-keliling. Dan saya lihat pemimpin yang memaki-maki keluarga saya itu ada duduk ikut mobil ini keliling-keliling. Dia duduk di depan. Padahal saya lihat dia 2 kali. Dan saya pikir kali berikut dia akan lewat di situ. Saya sudah ambil pisau. Saya sudah rancangkan. Saya akan pura-pura naik mobil itu. Begitu saya naik, saya langsung pukul dia. Begitu saya pukul dia, dia pasti keluar. Begitu dia buka pintu, saya langsung tusuk. Dan saya langsung parkir di pohon mangga. Menunggu peristiwa itu. Mama saya sudah berteriak, "Kakak, jangan." Saya di rumah dipanggil kakak, "Kakak, jangan, kakak, jangan." Bapak saya berdiri dari teras, "Kakak, ingat Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang mengganti engkau dan engkau akan diam saja." Jadi persetan dengan Keluaran 14 ayat 14. Orang sudah hina kita sedemikian rupa. Mau pakai ayat lagi untuk apa? Pakai pisau saja. Dan semua sudah saya rancangkan. Pokoknya saya naik, pukul, begitu keluar tusuk. Begitu mobilnya balik, orangnya tidak ada lagi. Saya kehilangan kesempatan. Ya sudahlah. Lalu beberapa saat kemudian terjadi kasus, entah kasusnya apa di kampung lain. Tahu-tahu si pemimpin ini bikin gaduh di kampung sebelah. Lalu orang kampung sebelah kejar dia dengan batu, kayu, dan anak panah. Dan dia lari, kabur, dikejar dengan anak panah sampai sudah bocor-bocor. Dan saking semangat cepatnya lari untuk menyelamatkan diri, dia lari. Dan dia lari dengan penuh darah masuk ke rumah kami di kamar depan. Begitu saya lihat dia sudah di kamar depan dengan darah-darah. Saya langsung panggil adik-adik, "Mari sudah. Telah tiba saatnya." Seperti dikatakan firman Tuhan, menyerahkan musuh-musuhmu. Itu saya sudah tidak pikir panjang, saya ambil itu alu untuk tumbuk jagung itu, hari ini dia mati. Karena ini musuh Tuhan yang bawa sendiri dalam kamar. Sementara saya masih mau cari panggil adik-adik bahwa ini, saya datang. Dan sebuah pemandangan yang membuat saya bengong. Karena mama saya sudah berlutut di sampingnya dengan air kompresan untuk membersihkan seluruh luka-lukanya. Tidak bisa dikatakan. Seringkali kita tidak mau membalas. Bukan karena tidak mau. Hanya tidak ada kesempatan. Tapi dengar baik-baik. Jikalau ada kesempatan membalas, itu bukan Tuhan menghendaki kau balas. Bahwa Tuhan sedang menguji kamu. Untuk melakukan firman-Nya. Jangan balas jahat dengan jahat. Karena itu, jangan balas jahat dengan jahat. Sekalipun ada kesempatan untuk itu. Sekarang ketiga. Kita tidak boleh membalas jahat dengan jahat. Karena kita tidak mempunyai hak untuk itu. Perhatikan Roma 12, 17-19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Itu dalam perjanjian baru. Lalu lihat ayat perjanjian lama. Ulangan 32 ayat 35. Hakkulah dendam dan pembalasan. Hakku. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Jadi dari 3 ayat ini jelas bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan.
membalas kejahatan setiap orang itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Bukan hak saya, bukan hak saudara. Tapi mengapa sampai pembalasan itu hanya merupakan hak Tuhan saja? Karena Tuhan Maha Adil. Karena Tuhan Maha Adil, Dia pasti akan menghukum kejahatan setiap orang, tidak kurang dari kejahatannya, tidak lebih besar dari kejahatannya. Jadi misalnya, ambil contoh, kalau saudara bikin kejahatan level 7, Tuhan tidak akan membalas kamu dengan hukuman level 3. Itu terlalu jauh dari kejahatan. Tapi Tuhan tidak bisa membalas kamu dengan hukuman level 10. Karena itu melampaui kejahatan. Dia pasti secara adil akan memberikan hukuman selevel dengan kejahatanmu. Dalam Ibrani 2 ayat 2 dikatakan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal. Berarti setiap kejahatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Nah, Tuhan adil, Maha adil, sehingga Dia tahu pembalasan yang setimpal itu seperti apa. Keadilan Tuhan ini diwujudkan di dalam hukum pengadilan orang Israel. Makanya di dalam hukum Taurat ada satu hukum di pengadilan yang namanya hukum lex talionis. Apa itu hukum lex talionis? Perhatikan Keluaran 21, 22-25. Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung, sehingga keguguran kandungan, tapi tidak mendapatkan kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan harus membayarnya menurut putusan hakim. Berarti ini kasus pengadilan. Menurut putusan hakim. Aturannya bagaimana? 23. Tapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Seimbang bukan? Imamat 24, 19-20. Apabila seorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang dilakukannya, begitu juga harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuat orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Adil bukan? Adil. Ini untuk pengadilan. Hanya sayangnya pelaksanaannya mereka bukan menerapkan pada kasus di sidang pengadilan, tapi digunakan di dalam hidup hari-hari. Akhirnya ayat itu ditafsirkan sebagai izin membalas dendam. Ini bukan urusan pribadi sehingga kaki saya patah, saya patahkan kakimu. Gigi saya patah, saya patahkan gigimu. Tidak. Kalau kau patahkan kaki saya satu, saya lapor ke pengadilan. Pengadilan memberikan hukuman yang setimpal, patahkan kakimu. Jadi itu harus putusan pengadilan. Tapi ternyata digunakan dalam hidup hari-hari, sehingga akhirnya sebagai izin untuk balas dendam pribadi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus kritik dalam Matius 5, 38-39. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang berbuat jahat padamu, melainkan siapa menampar pipi kananmu, beri juga pipi kirimu. Jadi saudara, kalau Tuhan yang hakimi, Tuhan yang balas, pasti adil. Seimbang. Sekarang, kalau saudara yang disuruh balas, kalau orang patahkan kakimu satu, kau suruh balas, kau balas bagaimana? Kaki dua-dua saya kasih patah sekalian dan tangan-tangan. Kalau perlu telinga juga saya putuskan. Kalau gigimu dirobohkan satu, kau suruh balas, kau robohkan giginya berapa? Saya kasih ompong semua. Berarti kita itu cenderung membalas lebih daripada kejahatan orang. Maka di dalam diri kita, si pembalas dendam, tidak ada keadilan. Karena itu kamu tidak boleh balas. Karena kalau kamu balas,
Tuhan saja balas setimpal. Kau mau lebih dari Tuhan balas di atas kejahatan orang? Perhatikan Kejadian 4 ayat 23. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh, perhatikan, membunuh seorang laki-laki karena dia melukai aku. Sudah gak seimbang. Dilukai kan harusnya luka ganti luka, tapi ini luka ganti nyawa. Membunuh seorang muda karena dia memukul aku sampai bengkak. Mestinya bengkak ganti bengkak, tapi ini bengkak ganti nyawa. Berarti di sini Lamek telah membalas lebih daripada yang seharusnya. Karena itu saudara-saudara, di dalam diri seorang pendendam, di dalam diri seorang yang hendak membalas, tidak ada prinsip keadilan di sana. Kalau saudara dapat kesempatan balas orang, saudara masih pikir lagi untuk balas sesuai dengan kejahatannya. Tidak, kita pasti akan lebihkan. Kalau dipertanyakan, ya, kalau saya bayar utang, bayar sekalian dengan bunga-bunganya. Kita cenderung membalas lebih daripada itu. Orang menjahati kita level 2, kita kasih dia level 7. Itulah sebabnya ketidakadilan itu, atau keadilan tidak ada dalam diri kita. Allah Maha Adil. Karena keadilan Allah, kemahatauan Dia membuat hanya Dia yang sanggup membalas setimpal dengan kejahatan setiap orang. Itulah sebabnya pembalasan adalah hak Tuhan. Ada alasan lain mengapa pembalasan hanya adalah hak Tuhan. Seperti kata Van den N, dia bilang begini, kita tidak berhak menagih hutang orang lain kepada kita. Karena kita sendiri berhutang kepada Tuhan. Dan hutang kita itu malah jauh lebih besar. Kita berdosa kepada Tuhan lebih besar. Lalu hak apa kita membalas dosa orang lain yang lebih kecil kepada kita? Hanya Tuhan yang punya hak demikian. Nah, pembalasan adalah hak Tuhan. Kalau pembalasan itu adalah hak Tuhan, dan ketika saya membalas kepada orang lain, bukankah saya sedang mencuri apa yang bukan hak saya? Bukankah saya sementara mengambil apa yang bukan hak saya? Saya sementara merampok apa yang menjadi hak Allah dan saya pergunakan? Jikalau pembalasan adalah hak Tuhan dan saya membalas orang yang bersalah kepada saya, tidakkah saya sedang merasa diri sebagai Allah? Merasa punya hak membalas? Dan dengan demikian mengangkat diri saya sebagai Allah yang punya hak membalas? Sekarang perhatikan ayat ini. Yeskiel 25 ayat 12. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena Edom membalaskan dendam kesumat terhadap Yehuda. Perhatikan ya, bangsa Edom membalas dendam kesumat kepada bangsa Yehuda. Kembali ke teks tadi. Ya, Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda. Dan selanjutnya dikatakan apa? Dan membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan terhadap mereka. Edom membalas, itu kesalahan besar. Kenapa kesalahan besar? Karena merampas apa yang menjadi hak Tuhan. Nah, sekarang gini ya, pikirkan ya. Orang ini jahat kepada saya. Kalau dia jahat kepada saya, Tuhan pasti akan murka kepada dia. Ketika dia jahat pada saya, Tuhan akan murka, Tuhan akan balas dia. Tapi ternyata saya merampok haknya Tuhan, lalu saya yang balas. Begitu saya merampok hak Tuhan, berarti Tuhannya dirampok haknya. Karena Tuhan dirampok, Tuhan murka kepada saya. Jadi saya sudah dijahati. Mestinya orang jahat itu menjadi sasaran murka Allah. Tapi dengan saya membalas, saya merampas hak Allah, justru murka diarahkan kepada saya sebagai pencuri hak Allah. Yang rugi siapa? Mari lihat teks ini, 2 Tawarik 28. Orang Israel
menawan dari saudara-saudaranya 200.000 orang. Yakni perempuan-perempuan serta anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Mereka merampas juga banyak harta milik daripada orang-orang itu dan membawa rampasan itu ke Samaria. Saudara, konteksnya begini ya. Ingat ya bahwa waktu itu kerajaan sudah dua. Kerajaan setelah Salomo ya, itu kerajaan pecah dan sebagian nama Israel, sebagian nama Yehuda. Ini dua kerajaan. Karena itu kadang-kadang antara Israel dan Yehuda juga perang. Israel ibu kotanya Samaria, Yehuda ibu kotanya Yerusalem. Nah, konteks ini adalah tentang perang antara Israel dan Yehuda. Saya baca kembali ulang. Orang Israel menawan dari saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya ini adalah orang Yehuda. Dari pertama ayatnya, 2 Tawarik 28 ayat 8. Orang Israel menawan dari saudara-saudaranya 200.000 orang, yakni perempuan-perempuan serta anak-anak lelaki, anak-anak perempuan. Mereka merampas juga banyak harta milik dari orang-orang itu dan membawa rampasan itu ke Samaria. Tetapi di sana ada seorang nabi Tuhan yang bernama Oded. Dia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka, lihatlah, karena kehangatan murkanya kepada Yehuda, Tuhan Allah nenek moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hamba-Mu laki-laki dan perempuan. Jadi bangsa Israel sedang buat kejahatan kepada Yehuda. Lalu lihat selanjutnya. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu? Kamu balas orang, tetap di teks itu. Kamu balas orang, tapi kamu tidak sadar. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang lebih besar terhadap Tuhan Allahmu? Maka sekarang dengarkanlah kataku ini. Kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dan saudara-saudaramu itu. Karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu. Lalu ayat yang ke-13. Dan berkata kepada mereka, jangan bawa tawanan-tawanan itu kemari. Sebab maksudmu untuk menjadikan kita bersalah terhadap Tuhan dan menambah dosa dan kesalahan kita. Sudah cukup besar kesalahan kita dan murka yang menyala-nyala telah menimpa Israel. Jadi maksudnya Nabi itu adalah kita ini dosanya sudah besar. Jangan balas lagi orang lain. Kalau balas lagi orang lain, dosa kita tambah besar. Murka Tuhan ada di atas kita. Maka setiap orang yang membalas kejahatan, merampas, mencuri, merampok hak Allah, dan itu kejahatan di hadapan Tuhan. Dan murka Tuhan atau hajaran Tuhan bisa berlaku. Karena itulah jangan mencuri dari Tuhan. Inti semua ini adalah jangan balas jahat dengan jahat. Memang tidak mudah. Karena nafsu manusia kita, keinginan daging kita ingin untuk balas. Tapi kita tetap harus memberikan tempat kepada murka Allah. Roma 12 ayat 19 mengatakan, berilah tempat kepada murka Allah. Berilah tempat. Van den N bilang begini, kita membayangkan orang yang sedang menghadapi lawan. Lawan itu telah memukulnya dan wajar saja. Kini dia membalas dengan pukulan. Membalas kejahatan yang telah dilakukan. Jadi yang menjadi alasan untuk tidak menuntut pembalasan ialah keyakinan bahwa pada akhirnya Tuhan akan menegakkan keadilan dan menghukum segala kejahatan. Memang sukar? Ya, tapi tidak mustahil. Amsal 20:22. Janganlah engkau berkata, aku membalas kejahatan. Aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, dia akan menyelamatkan engkau. Amsal 24 ayat 29. Janganlah berkata, sebagaimana dia memperlakukan aku, demikian ku perlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Jangan. Nah, inilah sikap ketiga. Pertama, buat baik kepada musuh. 2, doakan musuh. 3, jangan balas jahat dengan jahat. Sekarang keempat. Yang keempat, kita harus melakukan apa yang kita ingin mereka lakukan terhadap kita. Ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka.
Ini sikap keempat Tuhan Yesus ajarkan. Sebagaimana kamu ingin orang lain berbuat pada kamu, berbuatlah itu pada orang lain. Terhadap ayat ini, Hendriksen memberikan komentar. Harus diperhatikan bahwa peraturan emas, ini disebut peraturan emas, ini tidak berbunyi, perlakukanlah orang lain seperti mereka memperlakukan kamu. Bukan. Tapi perlakukanlah orang lain seperti yang kamu inginkan mereka memperlakukan kamu. Ajaran Yesus ini menarik. Di dalam kitab Apokrif ada ajaran yang mirip dengan ini tetapi bentuknya negatif. Tobit pasal 4 ayat 15. Apa yang tidak kau sukai, jangan kau perbuat kepada siapapun. Tidak kau sukai, jangan perbuat negatif. Dan sebenarnya ajaran ini itu muncul di dalam banyak kalangan, tetapi bentuknya negatif. Misalnya, Rabi Hillel mengatakan begini, apa yang kamu benci, jangan lakukan kepada orang lain. Jangan lakukan. Philo, apa yang engkau tidak ingin engkau derita, jangan lakukan pada siapapun. Isokrates, hal-hal yang membuat engkau marah ketika orang lain melakukan terhadap engkau, jangan lakukan itu pada orang lain. Golongan Stoa, apa yang engkau tidak inginkan dilakukan padamu, jangan lakukan kepada siapapun. Confucius, apa yang kamu tidak ingin dilakukan padamu, jangan lakukan pada orang lain. Jadi saudara, semua kata-kata atau ajaran itu jangan. Tapi beda dengan Yesus. Yesus berikan ajaran positif. Lukas 6 ayat 31 tadi, berbuatlah. Yang lain tadi, jangan. Tapi Yesus bilang, berbuatlah. Komentar dari Bolan. Berbagai-bagai guru agama dan filsuf, Hillel, Confucius, Philo, kaum Stoikian, telah memberi perumusan yang negatif yang telah menjadi pepatah dalam berbagai-bagai bahasa, yakni apa yang tidak kau sukai terjadi kepadamu, jangan juga berbuat hal itu kepada orang lain. Tapi Yesus memberi juga dalam hal ini suatu perumusan yang positif, yang jauh lebih luas, jauh lebih dalam dari yang negatif. Sebab etikanya tidak hanya terdiri dari larangan-larangan negatif, jangan benci musuhmu, tapi dari suruhan-suruhan yang positif, kasihilah musuhmu. Barclay, etika Kristen itu bersifat positif. Dia tidak terdiri dari perintah jangan melakukan, tapi justru lakukanlah. Yesus memberikan pada kita hukum utama yang menghendaki kita berbuat kepada orang lain sebagaimana yang kita inginkan mereka berbuat bagi kita. Nah, inilah satu sikap atau tindakan yang harus kita lakukan terhadap musuh-musuh kita. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada banyak ajaran yang sama seperti itu tapi dalam bentuk negatif. Jangan lakukan. Kalau untuk melakukan yang negatif, gampang berpikirnya. Apa yang kamu tidak ingin alami, jangan buat itu pada orang lain. Jangan. Tapi untuk melakukan perintah positif, ini membutuhkan suatu imajinasi, ya. Kita mesti berimajinasi. Kita mesti merenung apa yang ingin orang lain perlakukan kepada saya dalam situasi ini. Maka di sini kita harus bisa membawa jiwa kita menyatu dengan jiwa orang lain. Perhatikan Henry. Apa yang kita harapkan supaya diperbuat orang kepada kita? Baik menyangkut keadilan atau sikap dermawan. Seandainya mereka mengalami keadaan seperti kita dan begitu pula sebaliknya, maka hal itulah yang patut kita perbuat kepada mereka. Kita harus menempatkan jiwa kita ke dalam tempat di mana jiwa mereka berada dan berbelas kasihan serta menolong mereka, sama seperti kita juga berharap mendapatkan belas kasihan dan pertolongan. Sekarang, coba pikir, kalau kamu sakit, tidak bisa bangun dari tempat tidur, apa yang kamu harapkan orang-orang di sekitar kamu lakukan? Ini kan berimajinasi. Kalau saya sakit, gak bisa bangun dari tempat tidur, yang saya inginkan adalah, saya ingin ada teman yang mengunjungi saya, cerita-cerita dan bikin saya ketawa. Saya ingin begitu. Nah, kalau kamu sudah temukan itu, sekarang lihat kalau ada temanmu yang sakit,
pergilah, kunjungilah dia, dan berceritalah supaya dia tertawa. Atau kamu bisa berpikir, pada waktu saya kekurangan uang, sudah pinjam sini sana, tidak dapat juga. Apa yang saya inginkan? Yang saya inginkan tahu-tahu ada orang datang bilang, Pak, ini ada berkat sedikit. Ini berimajinasi. Kalau kamu sudah pikir itu, maka sekarang lihatlah saudaramu yang susah, temanmu yang susah, keuangan. Kamu bisa melakukan itu, ambil amplop isi duit, dan ini sedikit berkat buat kamu. Apa yang kamu ingin orang lain lakukan kalau kamu lagi bete? Lagi stres? Saya ingin ada teman yang ajak jalan-jalan, makan jagung bakar. Kalau kamu sudah bisa berimajinasi begitu, kalau ada temanmu yang stres, ajak dia jalan-jalan, makan jagung bakar. Kalau kamu bertikai dengan orang, apa yang kamu ingin orang lain lakukan padamu? Yang ingin saya lakukan pada dia adalah dia datang minta maaf. Nah, kalau kamu inginkan seperti itu, sekarang lakukan pada orang lain. Cari dia dan minta maaf. Jadi ini butuh imajinasi. Apa yang saya ingin orang lain lakukan pada saya, lakukan itu. Termasuk terhadap musuh-musuh. Saudara, saya ini pada waktu dulu melayani, baik waktu masih mahasiswa teologi maupun juga sudah tamat sekolah teologi, melayani di bawah pendeta-pendeta senior. Saya biasanya frustrasi, stres. Kenapa? Karena hubungan dengan pendeta senior biasanya buruk. Akhirnya saya merasa tertekan. Kadang-kadang pendeta seniornya merasa tersaingi. Karena kalau dia khotbah orang sedikit, saya khotbah orang banyak. Karena jemaatnya kelihatan lebih menyukai khotbah saya daripada khotbah pendeta senior. Itu membuat hubungan saya dengan pendeta senior buruk. Saya merasa tertekan, merasa stres, dan tidak bisa melakukan pelayanan dengan baik. Rasanya mau menghadap dia saja susah. Terus saya merenung, apa yang saya inginkan sebenarnya? Saya ingin kalau melayani dengan pendeta senior itu, pendeta seniornya baik, ramah, tidak menganggap diri bos yang duduk di tahtanya dan kita ini anak buah. Kadang-kadang dia perlu ajak-ajak makan. Itu yang saya inginkan. Kalau saya inginkan itu, berarti sekarang saya harus melakukan orang lain seperti itu. Itulah sebabnya semua karyawan di gereja ini, semua hamba Tuhan di gereja ini tahu bagaimana saya perlakukan mereka. Ya, tidak pernah saya anggap mereka sebagai bawahan atau sekalipun secara organisasi ada hierarki. Tapi di dalam relasi hari-hari kita lebih seperti saudara daripada sebagai pimpinan dan bawahan. Mereka menyapa saya bukan Pak Esra, tapi kakak. Saya memanggil mereka adik. Dan boleh tanya kepada mereka, berapa banyak kali saya buka pintu dan yuk. Yuk itu artinya ajak makan siang sama-sama. Saya tidak pernah mengalami seperti itu, ada pendeta senior buka pintu saya dan yuk. Padahal saya pikir-pikir, saya ingin seperti itu. Begitu saya ingin seperti itu, saya mesti memperlakukan itu pada orang lain. Yuk. Saya tidak pernah sepanjang pelayanan ada pendeta senior datang yang ini ada berkat sedikit. Tidak pernah. Saya ingin. Kalau saya ingin, saya harus perlakukan. Maka tanya mereka, saya datang. Ini ada kairos, ada kesempatan. Ya, ada berkat Tuhan. Bagi-bagi buat mereka. Apa yang kau ingin orang lain lakukan padamu, lakukan itu pada orang lain. Termasuk kepada musuh sekalipun. Ini namanya peraturan emas. Atau yang lain menyebutnya sebagai peraturan kencana. Dengan memikirkan semua itu, maka kita akan bebas dari dendam kesumat, dari kebencian, kemarahan, sakit hati kepada siapapun juga.
Jangan balas jahat dengan jahat. Dan perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Kesimpulan dari semuanya seperti kata Calvin. Arti dari seluruh nasihat ini adalah bahwa orang-orang percaya harus belajar untuk melupakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan terhadap mereka. Bahwa pada waktu mereka dilukai, mereka tidak boleh meledak dalam kebencian atau keinginan jahat. Atau keinginan untuk melukai. Tapi bahwa makin keras kepalaan dan kemarahan dari orang-orang jahat bangkit dan berkobar, makin mereka harus cenderung untuk menggunakan kesabaran. Adakah orang yang berbuat jahat kepada saudara, menyakiti saudara, yang kepadanya sedang saudara sekarang ini sedang jengkel, sedang dendam, sedang benci, sedang siap meledak, sedang siap untuk membalas, sedang menunggu kesempatan untuk balas? Yesus menghendaki saudara, jangan balas jahat dengan jahat. Bukan hakmu. Berikan kepada Dia yang Maha Adil. Mungkin teman sekerja, teman sekolah, teman pelayanan, suami atau istri atau kekasih atau orang tua atau anak atau mertua atau menantu atau sahabat. Jangan balas jahat dengan jahat. Pertama, buat baik. 2, doakan mereka. 3, jangan balas jahat dengan jahat. 4, apa yang kau inginkan dilakukan padamu, lakukan pada orang lain. Selesai? Belum. Bersambung kepada part 3 minggu depan. Tuhan memberkati kita. Amin.